Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Siang hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan tentang ada kuasa dalam nama Yesus. Kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama dengan bangkit berdiri hormati firman Tuhan. Filipi pasal 2 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Satu, dua, tiga. Itulah sebabnya Allah sangat mencintai dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam Yesus bertekuk segala kaki di langit dan ada sembunyi dan segala lidah mengaku, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, di dalam Filipi 3 ayat 10 yang menyatakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Haleluya. Saudara yang kekasih, Rasul Paulus berkata kepada sidang jemaat di Filipi, dia berkata, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menginginkan agar supaya kita semua telah menjadi serupa dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Berarti kita serupa dengan Dia. Dan untuk ke level itu saudara, memang kita harus sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kita tidak bisa cuma hanya sampai di halaman saja, tetapi mari kita masuk terus ke ruangan suci dan ruangan maha kudus. Maksudnya di ruangan maha kudus itulah baru kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, silakan Joshua baca. Satu, terima pribadi. Terima pribadi Yesus sebagai Tuhan. Terima pribadi Yesus sebagai Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Terus Itu sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Begitu berkuasa, bukan hanya iblis dengan seluruh kekuatan jahatnya yang tunduk pada perintah yang kita keluarkan berdasarkan nama Yesus. Bahkan seluruh kekuatan alam pun memberi diri untuk tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. saudaraku, iblis sendiri tunduk sama nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan alam sekalipun tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa iblis pun tunduk, kuasa alam pun tunduk. Seringkali kita berpikir bahwa yang menyetop hujan saja itu sudah luar biasa. Sebenarnya belum luar biasa dan tidak luar biasa. Yesus nama Yesus mampu untuk melakukan segala perkara yang lebih besar dan lebih agung dan mulia. Dan itu Dia bilang, katakan kepada kita, segala kuasa ini kuberikan kepadamu.
Berarti engkau dan saya memiliki kuasa itu. Kuasa supranatural itu, saudara. Oleh sebab itu jangan kita khawatir dan takut akan hidup kita. Apapun yang kita hadapi bersama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa yang menyertai kita, yaitu kuasa Yesus Kristus. Kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Dia yang mampu untuk melakukan segala perkara ajaib di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita mau serahkan kehidupan kita kepada Dia. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan bilang apa? Bapa surgawi, Sang Pencipta itu sendiri yang memberi kuasa kepada nama Yesus. Bapa surgawi yang pencipta, Sang Pencipta itu sendiri yang memberi kuasa kepada nama Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa Bapa surgawi? Yesus. Itulah Raja di atas segala raja, Sang Pencipta langit dan bumi. Dan tidak ada yang dapat menyaingi Dia, siapapun manusia di bumi ini. Hanya Yesus memiliki kekuatan supranatural dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik dan sangat mengasihi kita, dan Dia juga memberi kuasa itu kepada kita, agar supaya dengan namanya Dia, amen, kita mampu untuk menaklukkan segala kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Oleh sebab itu, saudaraku, Allah memberikan kuasa supranatural itu kepada kita, dan supaya kita dapat melakukannya bagi sesama kita, karena Dia mau agar supaya kita menjadi alat yang kuat, alat yang bermanfaat bagi banyak orang. Bukan bagi diri kita sendiri, bukan bagi keluarga kita sendiri, tapi bagi semua orang yang Allah mau agar supaya kita melakukan itu. Dan kita harus memiliki kuasa itu di dalam kehidupan kita. Ya, baca. Sehingga di dalam namanya segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi harus tunduk dan taat. Semua harus tunduk dan taat atas nama Yesus. Tunduk dan taat. Terus Bapak surgawi menggunakan prinsip kerajaan sebagai pola kerjanya. Jadi Bapak surgawi memakai prinsip kerajaan. Jadi bukan pemerintahan, tetapi kerajaan. Dari kerajaan, di atas segala kerajaan itu di surga, bentuknya adalah kerajaan. Dan tentunya satu orang yang berkuasa itu raja dan segala raja, amin, yaitu Tuhan. Bukan bentuknya yang namanya presidentil atau negara, tetapi kerajaan. Haleluya. Terus Yesus yang paling utama, yang duduk di sebelah kanannya di surga dan memberi nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang paling utama, yang duduk di sebelah kanan, kanannya di surga dan memberi nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saya tidak segan-segan, tidak usah takut. Engkau dan saya itu orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan, dan sangat-sangat berharga di mata Tuhan di surga. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu jangan kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan kesia-siaan, tetapi kita mau terus pegang kuasanya itu, pegang janjinya itu, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi kita sekalian. Satu, Yesus diduduki sebagai raja di atas segala raja. Bagi kita terima tahta rohani dan percaya, dan menjadi kepercayaan yang kokoh. Ya, kita menjadi kepercayaannya yang kokoh.
Haleluya. Yesus diduduki sebagai raja di atas segala raja. Dan bagi kita terima takhta rohani. Kita menerima takhta rohani itu dan percaya dan menjadi kepercayaan yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau berharga dan sangat berharga. Haleluya. Jangan berpikir bahwa kita ini ya, saya kan cuma ojol saja, saya cuma ya di kantor hanya ya sebagai karyawan ya biasa saja. Tidak, di dunia boleh kita tidak dihargai, tetapi kerajaan surga kita memiliki penghargaan yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau dan saya adalah pangeran kerajaan surga yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Ya, lanjut. Roh Kudus, baca. Roh Kudus akan menghubungkan diri kita memiliki hak penuh untuk memakai nama Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Roh Kudus akan menghubungkan diri kita memiliki hak penuh untuk memakai nama Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus memberikan kuasa supranatural. Yesus itu adalah juga Allah. Roh Kudus itu juga adalah pribadi Allah. Dan Allah Bapa itu adalah juga pribadi Allah. Tiga yang esa, tiga di dalam satu. Haleluya. Jadi jangan Anda berpikir bahwa ya Allahnya orang itu ada tiga. Tidak. Tiga ini bekerja sama sesuai dengan ciptaan Allah yang termulia itu adalah Anda dan saya itu ya terdiri daripada tiga unsur, yaitu tubuh, jiwa dan roh nafas. Tiga unsur ini harus bekerja sama di dalam satu tubuh ini, barulah berfungsi dengan benar. Tapi kalau salah satu hilang, maka sudah namanya tidak lagi manusia, tetapi namanya sudah berubah. Oleh sebab itu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan bangga memiliki Allah yang seperti Yesus. Haleluya. Aku bangga memiliki Allah sepertimu. Aku bahagia menjadi milikmu. Terus nyanyi nanti di rumah saya. Sehingga apapun yang menghalangi kita dalam menyelesaikan agenda kerajaan Allah dapat disingkirkan oleh nama Yesus. Ya, saudaraku yang dikasih, sehingga apapun yang menghalangi kita di dalam menyelesaikan agenda kerajaan Allah dapat disingkirkan oleh nama Yesus. Engkau dan saya memiliki agenda kerajaan surga. Haleluya. Amin. Anda bukan cuma sebagai anggota jemaat, orang yang percaya kepada Kristus saja, tetapi engkau dan saya memiliki agenda yang khusus daripada kerajaan surga. Haleluya. Amin. Dan kerajaan surga itu, agenda itu harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai ke surga Allah. Haleluya. Dan agenda itu Allah itu harus dicapai. Agenda Allah itu harus tercapai oleh orang-orang yang sudah ditentukan untuk melakukan dan melaksanakannya agenda itu. Apa agenda Tuhan kepada dirimu, saudaraku? Pergilah jadikan bangsa. Apa agenda Tuhan bagimu? Tentu Tuhan berikan talenta demi talenta untuk kita. Agenda Tuhan kepada Rahel, WL. Agenda Tuhan kepada Yunika, WL. Agenda Tuhan bagi ya Elia, pemain musik. Bagi Nathan, musik. Itu agenda Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Dan agenda Tuhan bagi saudara semua memiliki agenda tersendiri. Pergi, jadikanlah sekalian bangsa murid Tuhan.
kata Yesus. Amin. Matius 28 mulai ayat 18 katakan, segala kuasa telah diberikan Allah Bapa kepadaku, dan kuasa itu kuberikan kepadamu. Oleh sebab itu pergi, jadikanlah sekalian bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kalau kita hanya diam-diam saja, saudaraku, kita tidak akan merasakan kuasa dan mujizat Allah itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita sudah pergi memberitakan Injil, saudaraku, siapapun yang datang di kantor saya, orang-orang pemerintahan duduk di situ, saya mulai kasih firman kepada mereka. Saya tidak mau tahu. Saya katakan saya pendeta. Tuhan Yesus mengasihi kita, saya, sehingga saya duduk di sini. Bukan karena kepintaran saya, tidak. Oleh karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mereka dengar tentang Yesus. Yang penting mereka dengar tentang Yesus. Mereka mau percaya atau tidak percaya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan mereka dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan mereka. Terus Yesus sebagai penerima otoritas telah berkata kepada gerejanya, Matius 28 ayat 18-20, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Jadi saudaraku, ini kami sudah lakukan, gereja ini sudah melakukan. Saya bawa 3 orang waktu itu ke Kalimantan. Cara kami terus melayani pelayanan ya KKR dan baptisan remaja-remaja dibaptis, saudaraku. Hanya Joshua kalau saudara dia ya dapat saksikan itu, saudaraku. Disitulah baru kita mengerti pada saat kita baptiskan orang, seorang remaja kecil, badannya seperti ya si Angel, ya waktu dinyiin ya, atau dinyiin, di mana? Bukan dinyiin, bukan dinyiin, kan di dalam, di pas di itu apa namanya? Lupa ya? Lupa. Udah terlalu lama. Saudaraku, kami baptiskan dia. Saudara tahu, 1 jam di dalam air. Dia merontak di dalam air. Dia manifestasi di dalam air itu. Rupanya dia itu adalah neneknya seorang dukun, dan neneknya sudah